binary tree tadi kekurangannya adalah, tadi kan kalau teman-teman lihat ya, isi di dalamnya itu kan ini ya, kita bebas aja gitu mau naruh anak kiri, anak kanannya mau ditaruh di mana aja bebas gitu ya. Jadi isi di dalamnya ini bisa kita bilang acak gitu ya. Acak, tidak terurut gitu, masih random. Kalau misalkan kita lihat contoh yang tadi, nah seperti ini, ya bebas aja gitu ya isi di dalamnya. Nah, itu kekurangannya adalah kalau misalkan kita mau melakukan pencarian gitu ya, misalkan kita mau melakukan pencarian, jadi sulit menemukan suatu node gitu. Karena apa? Karena kita jadinya sama aja dengan membuat link list. Kita harus mengunjungi semua node itu sampai sampai nilai yang dicari ketemu gitu kan ya. Kalau misalkan isi di dalam tree itu acak gitu ya, atau binary tree yang biasa tadi gitu, ketika kita mau mencari sebuah node, misalkan ini contoh ya, kita mau mencari 7. Nah, maka kita kan harus mengunjungi satu-satu, mulai dari 3, 9, 20, 15, 7. Jadi, ya sama aja dengan membuat link list gitu. Kenapa kita harus menyimpannya dalam bentuk tree? Nah, padahal kan tujuan kita untuk menyimpan data ke dalam bentuk tree, itu tujuannya salah satunya adalah agar agar lebih cepat mencari suatu data. Jadi harapannya misalkan kita mencari sebuah data X gitu, jadi dibandingkan dengan link list kita lebih cepat 2 kali gitu, setengahnya hanya kita perlu telusuri, tidak perlu semua node kita telusuri, melainkan hanya separuhnya, maksimal separuhnya gitu. Nah, kalau binary tree yang biasa tadi tidak bisa kita melakukan hal itu. Oleh karena itu, ada yang namanya binary search tree. Binary search tree ini menyempurnakan kekurangan dari binary tree tadi. Jadi, pada binary search tree gitu ya, node-node-nya diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Atau kita sebut mempunyai ordering property. Nah, di dalam binary search tree, ordering property-nya, ini asumsinya tidak ada node dengan nilai yang sama gitu ya. Nilai node-node pada subtree kiri itu kurang dari root ya, atau node itu sendiri. Node itu sendiri maksudnya root. Jadi anak kiri kurang dari root. Anak kanan lebih besar dari root. Itu aturannya ya. Jadi yang kiri kurang dari root, anak kanan lebih besar dari root. Itu urutannya. Aturan pengurutannya. Nah, sebenarnya search tree itu strukturnya dapat berupa binary search tree atau two-way, ya kita sebut two-way search tree, bisa juga non-binary atau multi-way search tree. Kalau multi-way search tree, setiap node itu bisa punya lebih dari 2 anak gitu ya. Tapi nanti saya akan jelaskan di akhir ini ya, mengenai multi-way search tree. Sekarang kita fokus ke binary search tree dulu. Jadi, search tree, kita ulangi lagi ya, search tree itu tree yang mempunyai ordering property atau urutan kriteria pengurutan berdasarkan kriteria tertentu lah ya gitu ya. Search tree itu tree yang mempunyai kriteria pengurutan tertentu. Search tree ada yang binary search tree, ada yang multi-way search tree. Kalau binary search tree artinya dia tepat punya anak maksimal 2. Kalau multi-way search tree anaknya boleh lebih dari 2. Dalam binary search tree aturan pengurutannya bagaimana? Aturan pengurutannya adalah node kiri kurang dari root, node kanan lebih besar dari root gitu ya. Jadi binary search tree bisa dengan kata lain bisa kita sebut search tree di mana satu node maksimum memiliki 2 node anak. Nah, contohnya adalah seperti ini. Sini kita lihat ya. Di sini rootnya adalah 10. Anak kirinya kurang dari 10. Anak kanannya lebih besar dari 10. Ini ke bawahnya lagi, 4 itu anak kirinya kurang dari 8. Yang ini, anaknya kirinya kurang dari 15, yang kanan lebih besar dari 15. Yang 17, ini kurang dari 20. Jadi ada kriteria pengurutannya. Jadi dia teratur isinya gitu ya. Jadi dia teratur isinya.
Tidak seperti binary tree yang biasa. Kalau binary tree yang biasa tadi kita bebas saja mau naruh anak-anaknya itu di sebelah mana bebas. Tapi kalau di sini nggak bisa. Kita harus perhatikan dia lebih besar apa kurang dari gitu ya. Kalau lebih besar maka harus ditaruh di kanan gitu. Kalau dia kurang dari boleh ke kiri. Ada aturannya. Nah sekarang kita lihat ya, kita uji pemahaman teman-teman tentang binary search tree. Dari 3 ini manakah yang merupakan binary search tree? Mungkin bisa di-pause dulu videonya, diperhatikan sejenak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jawabannya adalah yang B. Ya. Kenapa bukan yang A? Karena ini 2 ini aja udah salah ya. 2 ini kan dia kurang dari 4. Maka seharusnya tidak di sebelah kanan. Nah, di sini kalau yang C, di sini ada yang aneh ya. Kita lihat yang 4 ini, dia nilainya kan kurang dari 5. Tapi dia ada di subtree kanan. Nah, tadi aturannya dari binary search tree adalah subtree kiri atau anak-anak kiri nilainya kurang dari root, kemudian anak-anak kanan atau subtree kanan nilainya lebih besar dari root. Nah, jadi mestinya 4 ini waktu pertama kali di-insert itu dicek apakah dia kurang dari atau lebih dari root. Kalau kurang dari root, maka seharusnya dia dialokasikan di sebelah kiri subtree, bukan di sebelah kanan. Jadi yang benar hanya B ini yang merupakan binary search tree. Oke. Sekarang bagaimana cara kalau kita mau menginsert node dalam binary search tree. Jadi kita udah nggak bisa pakai cara yang tadi di binary tree ya. Nggak bisa kita main assign aja anak kiri, anak kanan. Jadi ketika ada new node yang baru yang mau diinsert ke dalam tree, misal contoh di sini sudah ada sebuah tree gitu ya. Dengan rootnya 30 dan ini adalah anak-anaknya. Di sini new node nilainya sama dengan 35. Nah, maka kita harus cek dulu gitu ya. Apakah nilainya lebih dari atau kurang dari 30 gitu ya. Oh, di sini dia lebih dari 30. Maka pasti kita arahkan dia ke subtree kanan. Nggak boleh dia ke arah kiri gitu. Nah, terus selanjutnya kita bandingkan dengan 37. Apakah dia lebih dari atau kurang dari 37? Oh, di sini dia kurang dari 37. Maka dia arahkan ke kiri. Arahkan ke kiri ketemu node 32. Bandingkan lagi, apakah dia lebih dari atau kurang dari 32? Oh, ternyata dia lebih dari 32. Dan kebetulan 32 di sini udah node yang paling ujung gitu ya. Yang anak kiri, anak kanannya sama dengan 0 gitu. Maka kita insert di sini. Karena dia lebih dari, maka insertnya ke anak. Jadi anak kanannya 32 gitu ya. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. 35 akan berada di sini posisinya. Itu algoritmanya untuk insert node menggunakan insert node pada binary search tree gitu ya. Jadi dibanding-bandingkan dulu nilainya dengan node-node yang ada sehingga ketemu posisi yang pas. Kalau sudah ketemu baru kita insert gitu ya. Nah, di sini kita lihat kalau kita implementasikan ya dalam bahasa C, di sini seperti tadi kita butuh informasi root ya, tree-nya, root dari tree yang sudah ada gitu, dan data yang baru yang mau di-insert ke dalam tree. Kita bisa cek dulu kalau misalkan root-nya sama dengan 0, artinya tree-nya masih kosong ya, berarti ini node pertama yang akan menjadi root. Karena tree masih kosong, maka root sama dengan new node. Atau, iya benar, root sama dengan new node, di mana new node ini kan tadi meminta parameter nilainya ya, nilai yang mau disimpan di node tersebut, kita kirimkan new data ini. Kalau tree-nya masih kosong, ya ingat sekali lagi, kita cek root-nya apakah sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 artinya tree-nya masih kosong. Kalau tree-nya masih kosong berarti data yang baru tadi itu akan menjadi root atau node pertama pada tree tersebut. Kalau tidak, else ya, artinya tree-nya udah nggak kosong, udah ada isinya, udah ada node-node lain di dalamnya, maka cara yang kita lakukan adalah kita mencari dulu tadi ya, mencari dulu posisi yang tepat. Posisi yang tepat untuk di mana nginsert data tersebut. Nah, di sini kita gunakan beberapa variabel bantuan. Ada
is left, di sini saya gunakan is left ya. Ini untuk menunjukkan kita udah belok ke kiri atau udah belok ke kanan. Tadi kan di sini kan soalnya ada belok-beloknya ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jadi untuk penanda kita sekarang posisinya ada di kiri atau di kanan. Kemudian kita gunakan kursor dan pref gitu ya. Kursor dan pref ini adalah pointer-pointer yang membantu kita menelusuri ya posisi yang pas dan di mana menginsert gitu ya, menginsert data yang baru atau node yang baru tadi. Kita mulai kursornya pertama kali menunjuk root terlebih dahulu. Menunjuk root terlebih dahulu, kemudian pref-nya masih sama dengan 0. Kita lakukan selama kursornya tidak sama dengan 0, artinya dia belum masih menunjuk node gitu ya, belum habis gitu, belum nunjuk 0. Terus diulangi sampai dia ketemu 0 atau ketemu node daun gitu ya. Nah, di sini pref sama dengan kursor. Nah, kita cek apakah new data tadi kurang dari kursor. Nah, ini ya. Apakah dia kurang dari kursor? Kalau kurang dari kursor, maka dia ke kiri. Maka dia ke kiri, kita kasih tanda is left sama dengan 1. Teman-teman bisa pakai tipe data yang lain, misalkan boolean gitu ya. Is left sama dengan true misalkan gitu. Untuk menandakan, oh dia sekarang belok ke kiri gitu. Kalau misalkan dia kurang dari, maka dia sekarang pindahkan ke kiri, telusuri, arahkan ke subtree kiri, kursor sama dengan kursor.left. Nah ini ya, kursor sama dengan kursor.left, arahkan ke sini kalau dia kurang dari. Kalau dia lebih dari, maka is left sama dengan false ya, is left-nya sama dengan 0. Kursornya sekarang arahkan ke kanan. Nah ini kasusnya sama seperti yang 35 tadi, maka dia ke kanan. Nah, terus ini berulang terus ya, seterusnya sampai nanti ini misalkan contoh yang ini, maka udah mentok nih sampai nanti 32 kan kursornya di 32, kemudian 32 kan next-nya adalah 0. Udah maka berhenti. Kursornya udah sama dengan 0, maka dia berhenti. Maka dia berhenti perulangan ini mencari posisi yang tepat. Oke, sudah ketemu. Nah, tapi masalahnya kan kita mau insert-nya itu kan di 32.right gitu ya. Node ini right-nya gitu kan. Node ini right-nya. Nah, masalahnya kursornya udah terlanjur bablas ke 0 gitu. Jadi gimana caranya buat nunjuk 32 ini? Nah, makanya itu tadi kita punya node pref gitu. Pointer pref. Jadi jangan khawatir, walaupun kursornya udah bablas ke 0, masih ada pointer pref yang nunjuk si 32. Nah, sekarang tinggal di-insert nih. Insertnya apakah di pref left atau di pref right gitu. Dilihat dari mana? Dilihat dari ini tadi. Kalau is left-nya sama dengan 1, ya kan? Berarti dia posisinya di kiri. Maka new node itu di-insert di pref left. Kalau misalkan is left-nya sama dengan 0, ya, artinya posisi terakhir itu di kanan. Maka di-insert-nya harusnya di pref right gitu. Udah selesai ini di return root-nya, hasilnya tree yang baru di return lagi ke fungsi main. Itu cara untuk insert node di binary search tree gitu. Jadi nggak bisa lagi kita langsung assign root left, root right, root left, root right, seperti yang tadi di binary tree. Jadi ada aturan untuk mengurutkan berdasarkan besarnya data yang mau di insert. Nah, jadi misalkan ini ya tadi ya, ini algoritma ini kita jalankan, program ini. Kita gambarkan ya, misalkan gini. Kita punya pohon seperti ini, 15, 10, 20, 8, 12, dan seterusnya. Kita mau insert new data sama dengan 16. Nah, kalau kita sebagai manusia ya, kita ngelihatnya kan pasti, oh 16 ini lebih dari 15, kemudian kurang dari 20, kemudian kurang dari 18. Jadi posisinya di sini, kita kan udah tahu. Tapi kan kalau komputer kan nggak bisa ya, jadi dia harus nyari satu-satu berdasarkan perintah yang kita tuliskan gitu. Nah, jadi pertama tadi kita punya pointer bantuan dengan nama kursor gitu ya. Kursor pertama menunjuk root. Nah, terus lakukan perbandingan apakah dia lebih besar atau kurang dari datanya yang mau dimasukkan gitu ya. Root ini dibandingkan dengan data yang mau dimasukkan 15 dengan 16 apakah kurang dari atau lebih dari. Oh ternyata rootnya kurang dari 16 atau 16 itu lebih dari root. 16 ini lebih besar dari root, maka dia ke kanan.
16 lebih besar dari root, maka ke kanan. Nah, sekarang pref kan juga di kursor ya. Jadi, sorry, tadi yang benar gini kan ya, kursor sama dengan root, terus pref sama dengan kursor baru membandingkan. Jadi, kursor dulu nunjuk 15, kemudian pref sama dengan kursor, terus lakukan perbandingan. Oh, 16 itu ternyata lebih dari 15, maka ke kanan. Kursor akan pindah ke kanan. Kursor sama dengan kursor right. Itu sama dengan 20. Di sini is left, nggak saya tulis ya, tapi kita tahu is left sama dengan 0. Is left sama dengan 0, artinya dia ke kanan. Kemudian sampai di sini pref nunjuk kursor lagi, pref nunjuk kursor. Lakukan perbandingan kemudian ya. Apakah 20 lebih dari 16 atau 16 kurang dari 20? Oh, ternyata kurang dari 20, maka ke kiri. Jadi kursor sama dengan kursor left. Ya, karena kurang dari, jadi kita arahkan ke kiri. Kita arahkan ke kiri, is left sama dengan 1. Nah, sekarang apakah kursor sama dengan 0? Belum ya, masih ada isinya, masih ada node-nya, maka kita pindahkan lagi, maka kita assign pref sama dengan 18, gitu ya, pref sama dengan 18, lalu lakukan perbandingan 18 dengan 16. Oh, 16 itu kurang dari 18 gitu ya. Dia kurang dari root-nya, maka dia ada di kiri. Kita mau arahkan ke kiri nih, arahkan ke kiri, jadi kursor sama dengan kursor left, di mana di sini kursor left itu nunjuk 0, 18 ini kan left-nya adalah 0, gitu ya. Maka perulangannya berhenti. Perulangannya berhenti, maka kita lihat apakah is left sama dengan 1 atau is left sama dengan 0. Is left harusnya sama dengan 1 ya, tadi berubah. Maka insertnya kemana? Insertnya adalah ke pref left. Itu ya. Itu cara kerjanya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah terurut datanya menggunakan binary search tree, maka untuk mencari sebuah node di dalam tree itu akan jauh lebih mudah dibanding dengan binary tree tadi. Kalau di binary tree tadi kita harus menelusuri satu persatu seluruh node yang ada di dalam tree sampai ketemu nilai yang kita cari. Tapi kalau misalkan di binary search tree gitu ya, kita tidak perlu menelusuri semuanya gitu. Kita bandingkan, jadi misalkan kita mau cari datanya itu kita simpan dalam variabel data gitu ya. Maka kita lakukan perbandingan mulai dari root, misalkan kita lihat pohon yang ini ya. Misalkan kita mau cari data 25 misalnya gitu ya, 25. Kita kan tinggal bandingin nih, 25 ini lebih dari atau kurang dari 15. Oh, dia lebih dari 15. Maka udah pasti kita nyarinya ke subtree kanan gitu. Jadi subtree kiri ini tidak perlu lagi kita telusuri gitu ya. Jadi udah separuh jalan gitu, kita cut gitu kan. Itulah kenapa pencarian dalam binary search tree lebih efisien dibandingkan dengan binary tree atau linked list kemarin gitu. Kita tidak perlu menelusuri satu-satu. Udah sampai sini. Jadi dia di kanan. Oh, berarti kita arahkan ke subtree kanan. Terus kita bandingin lagi nih, 25 lebih besar atau kurang dari 20? Oh, masih lebih besar. Oke, berarti selanjutnya nyari ke kanannya 20. Yang ini, yang kirinya 20, nggak usah digubris lagi gitu. Jadi ini udah di cut gitu ya. Cut sampai sini, cari aja ke kanannya. Terus ke kanannya ketemu ini root node ini, apakah 25 lebih dari atau kurang dari atau sama dengan gitu ya. Sama dengan 25. Oh, sama dengan. Berarti inilah node-nya ketemu gitu. Jadi algoritmanya seperti itu. Kita tidak perlu menelusuri satu-satu, kita cek. Misalkan kita pakai bantuan pointer di sini dengan nama kursor gitu, di mana kursor itu nunjuk mulai dari root, nanti kita arahkan kursor ini ke kiri atau ke kanan sesuai dari besarnya data yang mau dicari gitu. Jadi selama kursor data itu tidak sama dengan data, artinya belum ketemu ya, artinya belum ketemu. Kalau selama data di node itu tidak sama dengan data, kita lakukan pencarian. Kalau misalkan kursor data, artinya di node yang ditunjuk sama kursor itu, datanya lebih dari data, gitu ya. Datanya lebih dari data, artinya data kurang dari node kursor. Maka pindahkan kursor ke left child-nya. Gitu ya. Data kurang dari node kursor. Artinya kursor itu
lebih dari data, maka pindahkan kursor ke left child-nya. Gitu. Kalau misalkan data lebih dari node kursor, datanya lebih dari node kursor, maka pindahkan kursor ke right child-nya. Sama seperti tadi ya. Kalau misalkan kita nyari 25, maka pindahkan ke kanannya. Kalau misalkan kita nyarinya 8 gitu ya, kurang dari kursor dot data, maka pindahkannya ke kiri gitu. Kita bandingkan dengan yang ditunjuk sama kursor. Nah, kalau misalkan sampai akhir ini ketika udah dipindahkan kursornya itu ke left atau ke right, ternyata yang ditunjuk itu 0, artinya kan dia udah sampai ke daun gitu ya, anaknya daun. Nah, artinya itu node tidak ditemukan gitu ya. Kalau setelah dipindahkan ke left atau ke right-nya ternyata udah sampai ke 0, artinya tidak ditemukan. Tapi kalau misalkan setelah perulangan ini ketemu kursor data sama dengan data, maka kita bisa nyatakan node-nya ditemukan. Itu ya. Nah, bagaimana dengan menghapus? Kalau misalkan kita sudah bisa mencari, tentunya menghapus node pada binary tree itu akan jauh lebih mudah gitu ya. Karena kan kalau mau menghapus suatu node, pasti kita harus nyari dulu di mana posisi node yang mau dihapus gitu kan. Kita cari dulu dia letaknya di mana, udah ketemu baru dihapus. Jadi jauh lebih gampang karena nyarinya sekarang udah lebih gampang dibanding dengan yang binary tree tadi. Jadi algoritmanya adalah kita cari dulu node yang mau dihapus gitu ya. Cari dulu kalau udah ketemu. Nah, cara ngapusnya ini tergantung dari sifat node tersebut, itu jenisnya. Kalau misalkan node itu adalah leaf node atau node daun gitu ya, maka ya udah tinggal hapus aja gitu. Dia tidak akan mempengaruhi node-node yang lain karena dia kan di ujung. Udah ya aman gitu, tidak mengganggu posisi-posisi node yang lain. Kalau misalkan dia satu anak bagaimana? Kalau dia punya satu anak, jadi ketika dia dihapus gitu ya, misalkan ini node 10 yang mau dihapus. Node 10 ini punya satu anak yaitu 14. Maka ketika 10 ini dihapus, 14 ini harus naik ya menggantikan node 10 ini menjadi anak 8 gitu. Jadi nggak mungkin dia jadi orphan atau terkantung-kantung di sini ya, tapi kita assign dia ke parents yang baru yaitu 8. Nah, bagaimana kalau dia punya 2 anak gitu ya? Misalkan contohnya yang mau dihapus adalah 3 di sini. Kemudian siapa yang akan menggantikan posisi 3 ini untuk menjadi anaknya 8? Apakah 1, 6, 4, atau 7 gitu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan ada 2. Bisa kita cari nilai minimum di subtree kanan ya, subtree kanan nilai minimum atau predesesornya ya, predesesornya kalau di urutan in order. Atau kita cari nilai maksimum di sebelah kiri. Maksimum di sebelah kiri, yaitu suksesornya. Kalau misalkan kita traversal secara in order, maka dia adalah yang suksesornya. Dia yang akan, dia adalah node persis setelah 3 ini kalau kita urutkan secara in order. Nah, jadi yang bisa menggantikan di sini bisa 1, bisa saja 4 gitu ya. Nah, ini saya akan contohkan bagaimana mengimplementasikan delete-nya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita cari dulu node yang akan dihapus itu posisinya di mana gitu ya. Kita bisa lihat dari delete data yang mau dihapus itu lebih dari root atau kurang dari root. Kalau lebih dari root, maka cari ke kanan, ke kanan, ke kanannya lagi gitu ya. Kalau dia kurang dari root, maka kita cari ke kiri, ke kiri, ke kirinya gitu. Nah, kalau sudah ketemu, sekarang kita tinggal lihat dia apakah punya 1 anak, 2 anak, atau tidak punya anak gitu. Kalau dia punya 1 anak gitu ya, nah kita lihat yang ditinggalkan itu anak kiri atau anak kanan gitu. Kalau anak kiri, kita pakai kursor bantuan, pointer bantuan, misalkan kita kasih nama kursor di sini, kita tunjuk dulu anaknya tadi yang mau ditinggalkan gitu ya. Kita hapus node yang mau dihapus dengan cara free root gitu. Nah, sekarang root sama dengan kursor. Artinya, ini ya, misalkan ini tadi, kursor menunjuk 14 gitu ya, kursor.
kemudian kita free 10, root sama dengan kursor. Artinya root sekarang posisi root tadi kan 10 di sini rootnya ya. Sekarang jadi 14 gitu. Rootnya dapat dari mana? Kok itu disebut root? Ya itu tadi rootnya kan dicari posisinya pakai rekursi gini. Dicari terus sampai ketemu. Demikian juga kalau dia kanan, maka kita pakai bantuan kursor untuk apa namanya? Oh sorry, ini kalau dia anak kanan yang ditinggalkan, ini kalau anak kiri yang ditinggalkan ya. Kalau root right-nya sama dengan 0, artinya anak yang ditinggalkan adalah anak kiri. Kita pakai bantuan kursor, kita simpan anak kirinya tadi di kursor, kita hapus note yang mau dihapuskan tadi, baru digantikan dengan anak kirinya. Bagaimana kalau dua anak yang ditinggalkan? Maka tadi cari predecessor atau cari successor. Di sini saya contohkan cari successor ya. Successor artinya kan tadi yang maksimum di sebelah kanan. Maksimum di sebelah cari nilai minimum di subtree kanan. Maksimum di subtree kanan. Sorry ya, tadi saya mungkin salah. Yang dimaksud dengan successor adalah nilai minimum di subtree kanan. Kalau successor ya, minimum di subtree kanan. Kalau predecessor maksimum di sebelah kiri. Kalau predecessor maksimum di sebelah kiri. Nah, yang saya contohkan di sini adalah successor. Successor berarti kita dari node yang mau dihapus kita ke kanan. Ini ya, kursor sama dengan root.right. Nah, mau nyari yang minimum di sebelah kanan itu pasti dia yang paling kiri. Ke kiri, cari ke kiri terus. Nah, jadi selama kursor left-nya tidak sama dengan 0, arahkan ke kiri lagi sampai nanti dapat node yang paling kiri dari yang terkiri gitu. Itu cara mencari suksesornya. Nanti baru root data sama dengan kursor data. Jadi kan kursornya tadi misalkan ketemu di sini di 4. 4 ini kita taruh sebagai root data. Root datanya tadi sama dengan 3, kita ganti menjadi sama dengan 4 gitu ya. Node 4 kemudian dihapus. Node 4 kemudian dihapus. Jadi root right sama dengan delete node. Delete node yang ini tadi. Delete node yang tadi menggantikan menggantikan node yang dihapus tadi. Gitu. Root right sama dengan delete node root right. Kursor data. Kalau sudah, maka hasilnya kita return. Nah, pertanyaannya yang tidak punya child kemana gitu ya? Ini kan satu child node sama dua child node gitu kan? Yang tidak punya anak atau yang leaf node ini itu akan otomatis ya terexecute sama dengan yang satu child node gitu. Karena apa? Karena kan yang tidak punya anak itu masukkan ke kondisi ini, root left-nya sama dengan 0, ya kan? Maka otomatis yang jalan akan yang ini. Dan hasilnya akan sama. Iya, betul. Hasilnya akan sama. Karena sama aja ini kursor sama dengan 0, ya kan? Karena, kursor sama dengan root. Iya, betul. Root right-nya kan sama dengan 0 karena dia daun ya. 0. Kemudian free root. Jadi ini kan, misalkan kursor right-nya sama dengan 0 karena dia daun. Kemudian free 13. Kemudian root sama dengan kursor. Dimana kursornya sama dengan 0. Ya, jadi ini 0 juga sama aja. Gitu. Jadi kita pakai, kenapa tidak ada yang leaf, ya hanya ada satu child dan dua child, karena yang leaf itu otomatis akan terexecute program yang ini. Itu ya. Jadi kalau kita punya pohon, di sini kita coba buat gitu ya, binary search tree, menggunakan algoritma yang tadi sudah kita pelajari. Misal, root-nya sama dengan 20 gitu. Nanti teman-teman bisa dicoba-coba sendiri di IDE-nya gitu ya. Kemudian kita insert, kemudian jadilah seperti ini binary search tree-nya. Ini kalau di display in order,
isinya akan seperti ini gitu. Kemudian kita coba-coba delete, misalkan root 1 kita delete, yaitu leaf gitu. Maka setelah di delete, tampilannya setelah di delete akan seperti ini. Traversal in ordernya akan seperti ini gitu ya. Tadinya 1 duluan ya, karena in order tadi kan kiri, root, kanan gitu ya. Kiri, root, kanan. Kanannya sini, ke subtree kanan. Kanan, yaitu kiri, root, kanan. Gitu ya. Root lagi, baru ke kanan lagi. Nah, ini dihapus satunya. Untuk memperdalam pemahaman teman-teman mengenai binary tree dan binary search tree, mungkin bisa teman-teman buat sebuah fungsi. Tadi sudah ada fungsi-fungsi yang saya ajarkan, itu bisa dimodifikasi. Teman-teman bisa buat sebuah fungsi untuk menjumlahkan seluruh isi node dari sebuah binary tree. Gampang ya, jadi sudah di traversal, entah pakai pre-order, in-order, atau post-order, sambil di traversal, sambil dijumlahkan isi node-nya. Kemudian bisa teman-teman buat sebuah fungsi untuk mendapatkan data node maksimum dan minimum dari sebuah binary search tree. Ini juga gampang ya, ini kombinasi dari search tadi ya, search dan traversal ya. Jadi dicari, teman-teman bisa pakai variabel bantuan maksimum dan minimum, itu ya, sambil di traversal sambil dibandingkan dengan data yang ada di variabel minimum dan maksimum ini. Demikian teman-teman, jika ada yang belum jelas nanti kita diskusikan pada sesi Zoom meeting. Terima kasih.